Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat, di antaranya adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk datang ke tempat ini untuk kita sama-sama talabul ilmi syar'i, belajar tentang ilmu syar'i yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan ini adalah pertemuan perdana kita setelah lebaran, dan karena barangkali kita belum sempat ketemu pas lebaran, tidak lupa saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita semuanya. Dan kemudian yang berikutnya tidak lupa kita haturkan salawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga salawat tersebut sampai kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para atba'i tabi'in, serta orang-orang yang beriman yang mengikuti mereka dengan benar hingga tegaknya hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita pada kesempatan malam hari ini akan membahas kelanjutan kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawi, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang mana kita masuk di hadis yang ke-33. Hadis yang ke-33. Di hadis yang ke-33 ini, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menukilkan sebuah hadis yang berasal dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, "An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalu amwala qaumin wa dima'ahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara." Hadisun hasanun rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fi sahihain. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai keduanya, yakni sahabat Abdullah, nama asli dari Ibnu Abbas, dan juga Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya merupakan sahabat, yaitu orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengannya dan meninggal dunia di atas keimanan tersebut, dan keduanya juga masih kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih ahlu baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Abbas ini adalah paman Nabi. Adapun Abdullah, sang anak, ini adalah berarti sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'awahum," seandainya manusia diberi atas semua tuntutannya,
Jadi setiap kali manusia menuntut, menggugat, itu dikabulkan tuntutannya, dikabulkan gugatannya. Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Niscaya ya laki-laki, ya maksudnya manusia tentunya, disebutkan laki-laki karena memang yang biasa ya melakukan hal ini berperkara itu adalah para laki-laki ya. Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Niscaya laki-laki mereka akan menuntut harta suatu kaum dan juga darah-darah mereka ya. Harta-harta suatu kaum dan juga darah-darah mereka yang akan saling tuntut ketika setiap ya tuntutan gugatan itu dipenuhi langsung ya. Itu pasti akan terjadi saling tuntut menuntut dan itu akan menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Lalu Nabi SAW mengatakan ya, ini adalah sebuah prinsip ya di dalam agama kita, ya, kaidah di dalam agama kita. Beliau mengatakan, lakinnal bayyinatu 'alal mudda'i. Nabi SAW menyebutkan, akan tetapi bukti bagi siapa saja yang menuntut atau menggugat, wal yaminu 'ala man ankara, dan ya, sumpah bagi orang yang mengingkari, ya tentunya si tergugat ya, atau yang dituntut di sini. Ketika dia bersumpah ya untuk mengingkari gugatan tersebut, ya maka ya dia bisa terjaga dari tuntutannya. Dia tidak terkena tuntutan tersebut. Ya, ketika memang sang penuntut itu tidak mendatangkan bukti. Insyaallah nanti akan ada keterangan lebih lanjut tentang hal ini. Ya, ini redaksi hadis ya singkatnya ya bahwasanya setiap tuntutan itu bisa dikabulkan kalau memang ada bukti. Setiap gugatan ya, itu dikabulkan ketika memang ada bukti. Ketika tidak ada bukti, maka orang yang dituntut ini diperintahkan untuk bersumpah mengingkari tuntutan tersebut. Kalau dia sudah bersumpah, maka dia terbebas dari tuntutan, ya, dari dakwakan atau gugatan. Ya. Hadisun hasan, ini hadis yang derajatnya hasan, artinya bisa dijadikan sebagai dalil di dalam kita beragama. Rawahul Baihaqi, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi wa ghairuhu, dan juga selainnya hakada, demikian. Wa ba'duhu fi sahihain, dan sebagian riwayat itu dikeluarkan di dalam kitab As-Sahihain ya, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi ada sebagian dari lafadz hadis ini tuh dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tapi tidak secara keseluruhan ya. Konteks hadis yang disebutkan di sini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi ada sebagian potongan dari hadis ini yang muncul di kitab As-Sahihain, tapi dengan beda redaksi, dengan beda riwayat. Kalau di sini ada penambahan. Kita perhatikan keterangan tentang hal tersebut. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr ya, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan hadisu Ibni Abbas hadza akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa aktsaruhu fi sahihain waladhi laisa fihima al-bayyinatu 'alal mudda'i ya. Hadis Ibnu Abbas ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Waladhi laisa fihima, akan tetapi ada lafaz yang tidak muncul di riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu riwayat yang berbunyi al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukti bagi orang yang menggugat ya. Bukti maksudnya orang yang menggugat itu wajib untuk mendatangkan bukti. Ya, lafaz ini tidak disebutkan di riwayatnya Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Lakin ya sabatat hadhil jumlah fihima min hadisil Ash'as bin Qais indal Bukhari wa Muslim. Akan tetapi ya lafaz yang tadi tidak ada dalam riwayatnya Ibnu Abbas ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, ada di dalam riwayat sahabat Al-Ash'as bin Qais indal Bukhari dan wa Muslim ya, yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tapi sahabatnya beda. Sahabatnya beda. Kalau tadi kan sahabat Ibnu Abbas, kalau di riwayatnya sahabat Ibnu Abbas lafaz lakinnal bayyinatu 'alal mudda'i ini enggak ada. Tapi kalau di riwayatnya sahabat Al-Ash'as bin Qais ya, yang sama-sama dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, lafaz al-bayyinatu 'alal mudda'i ini ada ternyata. Fi qisatin lahu ma'a ibni amin lahu, ya pada sebuah kisah
antara dia Al-Ash'as bin Qais dengan anak paman beliau, ya, anak paman beliau. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Ash'as bin Qais, "Bayyinatuka aw yaminu." Ya. Bukti kamu atau sumpahnya dia. Ya, bukti kamu atau sumpahnya dia. Ini lafaz yang ada di hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Ash'as bin Qais yang konteksnya sama, ya, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ya. Nah, ini kalau di sini bayyinatuka aw yaminuhu. Ya. Kamu datangkan bukti atau dia bersumpah. Ya, artinya ketika seseorang berselisih, ya, maka solusi dari perselisihan tersebut, ya, yang berupa tuntutan hak antara satu dengan yang lainnya, itu bisa dengan bukti dari orang yang menuntut. Ya. Kalau nggak ada bukti, maka yang dituntut ini dia bersumpah untuk menggugurkan tuntutan, ya, dari lawannya tersebut. Nah, ini makna secara singkat, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan penjelasan lebih rinci lagi terkait tentang hadis ini. Sebelumnya, ya, saya nukilkan di sini, ya, sebuah penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, ya, rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan mengomentari terkait tentang hadis ini, hadal hadis azimul qadri wa huwa aslun kabirun min usulil qadaya wal ahkam. Hadis ini memiliki kedudukan yang agung dan dia merupakan asal yang besar, ya, dari pokok-pokok, ya, al-qadaya wal ahkam, ya, tindak terkait tentang masalah hukum, ya, keputusan-keputusan dan hukum-hukum. Fa innal qada'a bainan nas fa innama yakunu 'inda tanazu', dan al-qada', ya, yakni maksudnya pengadilan, ya, bainan nas innama yakunu 'inda tanazu', ini terjadi ketika adanya persengketaan di antara manusia. Hada yadai ala hada haqqan minal huquq, ya, yang ini menuntut kepada yang ini sebuah hak dari hak-hak. Fayungkiruhu, lalu orang yang dituntut ini mengingkarinya. Wa hada yadai bara'atuhu minal haq alladzi kana sabitan alaihi, kalau dia sudah mengingkari, maka dia telah, ya, terbebas dari tuntutan, ya, dari tuntutan, ya, yada ibara'atuhu minal haq alladzi kana sabitan alaihi, yang sebelumnya ada pada dirinya. Tapi ini sedikit penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di yang menjelaskan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang menjadi landasan bagi para hakim, bagi para, ya, istilahnya, ya, orang-orang yang, ya, diberi wewenang untuk, ya, menyelesaikan persengketaan di antara manusia, ya. Sehingga, ya, ini hadis yang sangat penting sekali di dalam agama kita, agama Islam, karena tentunya kita sebagai manusia tidak lepas, ya, dari tuntut menuntut, ya. Walaupun barangkali, ya, kita selesaikannya secara kekeluargaan, terkadang seperti itu. Ya, ada yang sampai masuk ke meja pengadilan, ya. Ya, alhamdulillah kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tidak sampai ke meja pengadilan, karena kalau meja pengadilan kita butuh mengeluarkan biaya tentunya, ya, untuk, ya, membayar diselenggarakan, ya, istilahnya pengadilan tersebut, dan juga barangkali kita membayar pengacara yang membantu kita, dan itu biayanya tidak kecil, bisa besar. Sehingga, ya, sebisa mungkin kalau kita berperkara dengan orang lain, kita selesaikan secara kekeluargaan, tidak perlu sampai ke meja pengadilan. Ini kalau memungkinkan. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan, ya, tidak masalah kita istilahnya mengajukannya kepada pengadilan. Tapi seperti di negara kita, ya, kita ketahui, ya, berperkara di negara ini itu butuh biaya. Walaupun demikian memang ada kekhususan, ya, bagi orang-orang yang istilahnya tidak mampu, itu bisa berperkara dengan gratis, tapi ini pun prosesnya juga lumayan, ya, rumit, ya. Ini biasanya hanya diketahui oleh orang-orang yang memang sudah berkecimpung dalam istilahnya hukum-hukum peradilan seperti itu, ya. Tapi bagi orang awam kadang-kadang, ya, nggak ngerti, dan kadang-kadang hanya, ya, ikut-ikut saja, istilahnya ngikuti alur, sehingga kadang-kadang, ya, kondisinya terzolimi karena nggak mengerti hukum. Banyak seperti itu.
Tapi alhamdulillah di negara kita juga ada istilahnya LBH, ya lembaga bantuan hukum, yang kadang-kadang membantu orang-orang memang ya lemah di situ, ya tidak mampu. Ya. Allah taala alam bisawab. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwasanya hadis ini adalah hadis yang agung, mari kita perhatikan ya penjelasan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizallahu taala terkait tentang penjelasan dari hadis ini, ya. Di mana beliau di sini menukilkan perkataan dari Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala mengatakan wa hadzal hadisu aslun min usulil ahkam wa a'dhamu marja'in inda tanazu'i wal khisam. Ya, hadis ini merupakan pokok ya di dalam permasalahan hukum dan paling besarnya sumber ya hukum, ya maksudnya sumber dalil inda tanazu' wal khisam, tatkala kita berselisih ya, bersengketa dengan orang lain. Ini juga perkataan yang senada dengan apa yang disampaikan oleh tadi Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Wa yaqtadi an la yuhkama li ahadin bida'wahu. Ya, dan ini berkonsekuensi bahwasanya tidak boleh diputuskan sebuah hukum untuk seseorang hanya bermodalkan gugatan dia. Hanya bermodalkan tuntutan dia. Ini enggak boleh. Sebuah hukum tidak boleh diputuskan hanya karena adanya gugatan. Tidak boleh. Kalau ini terjadi akan kacau ya, istilahnya kehidupan manusia. Masing-masing akan menuntut satu dengan yang lainnya. Ketika hanya sekedar tuntutan itu langsung dikabulkan, langsung dikabulkan. Baik, waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi annahu law ujiba kullu mudda'in ala ghairihi syai'an la adda dzalika ila di'ai amwalin nasi wa dima'ihim. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan seandainya setiap orang yang menuntut itu dikabulkan ya, tuntutannya atas orang lain, niscaya akan ya saling menuntut ya orang dengan orang yang lain ya harta manusia dan darah-darah mereka. Lakin Nabi sallallahu alaihi wasallam awdaha ma yakunu fihi al-faslu bainan nas fi dzalika. Ya, Nabi menjelaskan ya tentang yang bisa menjadi penyelesai ya solusi pemisah antara orang-orang yang saling bersengketa di sini. Apa ya istilahnya hal yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menjadi solusi ketika terjadi hal seperti ini, adanya persengketaan antara dua orang. Nabi mengatakan ya wa huwa talabul bayyinah minal mudda'i wa hiya kullu ma yubayyinul haqqa wa yadullu alaih, yaitu ya orang yang menuntut, yang menggugat ini dimintai bukti. Orang yang menuntut itu dimintai bukti. Jadi tidak hanya sekedar menuntut, tapi harus bisa mendatangkan bukti. Harus bisa mendatangkan bukti. Ini dalam setiap hal ya, baik yang berupa harta maupun berupa darah. Ya. Baik berupa harta maupun berupa darah. Bahkan ya baik berupa istilahnya kehormatan. Ya. Apalagi kalau zaman sekarang kan banyak ya kasus-kasus yang menyangkut tentang pencemaran nama baik. Ini pun ya termasuk dalam kategori ini. Seseorang itu harus mendatangkan bukti ketika ya dia mengatakan tentang ya seseorang ya kehormatannya itu dinodai, ya dia harus bisa mendatangkan bukti. Adapun bagi orang yang dituntut maka dia ya bersumpah. Baik. Wa hiya kullu ma yubayyinul haqqa wa yadullu alaihi, ya. Dan bukti ini yaitu segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran. Ya. Segala sesuatu yang bisa menjelaskan kebenaran, ya, membuktikan kebenaran. Dan ini bisa berupa kata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid ya, min syuhudin au qara'ina al ghairihima, ya, yaitu berupa saksi-saksi atau indikasi-indikasi atau selain dari keduanya. Ya. Jadi yang pertama yang bisa menjadi bukti yaitu saksi-saksi, ya, dari orang yang masih hidup yang dia bisa memberikan kesaksian. Ya. Maka ini salah satu bukti yang bisa dijadikan penguat bagi orang yang menuntut. Ya. Yang menuntut ya bisa membawa saksi, ya, penguat. Ya.
Atau ya di sini bisa berupa indikasi, ya, indikasi, ya, yang menunjukkan bahwasanya yang dia tuntut benar-benar memang haknya dia. Yang dituntut memang itu benar-benar haknya dia. Ini ada indikasi-indikasi, ya, yang bisa kita sebut sebagai ya bukti tadi kalau bahasa kita ya, bukti, ya, bukti yang bisa menjelaskan bahwasanya ini memang haknya dia. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, beliau mengatakan fa idza ata bil bayyinati qudhiya biha 'alal mudda' 'alaihi. Kalau orang yang menuntut ini bisa mendatangkan bukti, maka dia diputuskan ya, perkaranya untuknya. Artinya dia dimenangkan. Ya. Ketika orang yang menuntut ini bisa mendatangkan bukti dan buktinya valid, buktinya diterima oleh hakim, maka hakim memutuskan bahwasanya dia menang atas perkara ini. Dia berhak untuk mendapatkan apa yang dia gugat, apa yang dia tuntut ketika bisa mendatangkan bukti. Wa in lam tujadil bayyinatu tuliba minal mudda alaihi al-yaminu. Ketika ya, orang yang menuntut ini tidak mendatangkan bukti, artinya tidak didapatkan bukti darinya, ya. Tuliba minal mudda alaihi al-yamin. Orang yang dituntut ini diminta untuk bersumpah. Diminta untuk bersumpah. Fa in halafa barihat sahatuhu. Kalau dia mengucapkan sumpah, maka terbebas darinya tuntutan. Terbebas darinya tuntunan. Wa innaka la anil yamin qudi alaihi bin nukul. Tapi kalau dia enggan untuk bersumpah ya atau dia diam saja. Ayo, tuntutannya benar apa enggak? Ya, kalau enggak benar, ayo bersumpah kamu, mengingkari. Tapi dia enggak mau bersumpah atau diam saja, maka apa yang dituntut itu ya dikasihkan. Walaupun dia enggak mendatangkan bukti, tapi yang ini dia enggak mau bersumpah, artinya karena mungkin keimanan dia, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia memang merasa ini bukan hak dia, ya. Sedangkan ini ada orang yang menuntut, ya. Dia enggak berani untuk bersumpah, akhirnya dia mengembalikan yang dituntut ini diberikan kepada orang yang menuntut, ya. Apa yang sekarang dikuasai, dipegang oleh orang yang dituntut ini karena dia enggak berani bersumpah, ya maka dia mengembalikan barang, ya, mengembalikan hak yang dituntut di situ, ya di situ. Ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Namun ya dalam masalah ini terkait tentang sumpah yang dilakukan oleh orang yang dituntut ini, ya, ada sedikit penjelasan yang perlu kita perhatikan di sini. Sebentar saya afwan. Ini disebutkan penjelasan ya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala tatkala beliau juga mensyarah hadis ini di mana beliau mengatakan ya terkait tentang sumpahnya orang yang mengingkari, ya, sumpahnya orang yang mengingkari. Beliau membawakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi peringatan bagi orang yang bersumpah ya ketika mengingkari sebuah tuntutan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di sini, beliau bersabda, "Man halafa ala yamini sabrin yaqtati'a bihi malam ri'in muslimin huwa fiha fajir laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban." Ya. Ini hadis yang derajatnya muttafaqun alaih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang bersumpah ya, bersumpah ya, ala yamini sabrin ya, dengan sumpah ya sabrin ya, sumpah untuk mempertahankan apa yang ada pada dirinya ya. Yaminul sabrin ya. Yaqtati abihi malam ri'in muslim yang mana di situ dia ya mengambil harta seorang muslim huwa fiha fajir dan di situ dia dalam keadaan fajir berbuat dosa, artinya sumpahnya itu sumpah dusta bukan asli ya, sumpah palsu di sini.
Ya, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ya. Jadi seorang yang bersumpah dengan sumpah yang palsu, maka dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita berani-berani bersumpah dengan sumpah yang palsu hanya gara-gara untuk mendapatkan suatu hak yang ternyata itu adalah milik orang lain, milik orang lain. Ketika kita dituntut untuk membalikan hak tersebut, ya baik berupa barang tentunya di sini, ya bukan punya kita sebenarnya, tapi ya karena kita ingin memilikinya, menguasainya, akhirnya dibela-bela ini kita bersumpah, ini temenan milik saya, ya, betul-betul ini milik saya. Ya. Dia mempertahankan hal tersebut, padahal itu sebenarnya bukan milik dia. Artinya dia berdusta. Maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Terlebih lagi di sini disebutkan pula ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebuah ayat Al-Qur'an ya, waqa'at fil Qur'an al-azim fi mawadi' katsirah minha qauluhu ta'ala ya. Dan telah ya ada di dalam Al-Qur'an Al-Azim ya, di beberapa tempat yang banyak, di antaranya adalah ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-74, yahlifuna billahi ma qalu ya. Mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala ma qalu, apa yang tidak mereka ucapkan. Artinya ya mereka berdusta ya. Mereka berdusta. Ketika sumpahnya itu dusta. Ini tercela ya. Di dalam ayat yang lain surat Al-An'am ya. Ayat yang ke-12 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin." Kemudian ya, tidaklah ya fitnah yang menimpa mereka kecuali mereka mengatakan wallahi rabbina, demi Allah Rabb kami, ma kunna musyrikin, ya kami bukanlah orang yang musyrik. Ini sumpahnya mereka, tapi padahal mereka sebenarnya orang-orang musyrik. Jadi sumpahnya dusta, ya. Sumpahnya dusta. Ini perbuatan orang-orang musyrik, ya. Nah, bahkan di sini ya Al-Imam An-Nawawi mengatakan yustahabu lil hakim an yaqra'a hadhil ayah inda takhlifihi lil khasmi liyanzajira. Ya, seorang hakim hendaknya ketika mau meminta orang yang dituntut ini untuk bersumpah, karena orang yang misalnya menuntut ini enggak ada bukti, akhirnya kan yang dituntut itu harus bersumpah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Al-Imam An-Nawawi menyarankan ya hendaknya seorang hakim ketika meminta orang yang dituntut ini untuk bersumpah, sebelum ya dia menyampaikan sumpahnya, dia membacakan ayat-ayat ini ya, agar dia itu ya istilahnya berpikir ulang sebelum dia bersumpah. Apakah sumpahnya ini jujur ataukah sumpahnya ini palsu? Kalau palsu jangan diteruskan. Tapi kalau jujur tidak masalah. Ya, itu hak dia. Berarti dia mempertahankan haknya, ya. Dia mempertahankan haknya. Ya, ini terkait sumpah bahwasanya sumpah hendaknya betul-betul harus dipastikan kejujurannya. Ketika kita posisinya sebagai orang yang dimintai sumpah atas sebuah hak, maka kita harus pastikan kejujuran kita. Jangan sampai ya kita bersumpah dengan sumpah yang palsu, karena konsekuensinya ya tadi Allah murka kepada kita, dan Allah kalau murka maka ya bisa mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lanjutkan di sini penjelasan dari Syekh ya, Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizallahu taala, di mana beliau ya setelah menyampaikan bahwasanya orang ketika dia menuntut dan bisa mendatangkan bukti, ya maka dia dimenangkan atas perkaranya. Tapi kalau nggak punya bukti, maka berpindah kepada orang yang dituntut, ya dia diminta untuk sumpah. Kalau bersumpah, dia dimenangkan ya atas haknya. Tapi kalau dia tidak sumpah, ya maka dia kalah, dan apa yang ada pada dirinya itu diberikan kepada orang yang menuntut, ya, kepada orang yang menuntut.
Setelah itu ya Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizallahu taala beliau mengatakan summa dzakara annahu yustasna masaila katsira ya. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya dikecualikan dalam masalah ini beberapa permasalahan. Ya, jadi ada permasalahan yang kalau orang itu mengaku ya maka tidak perlu dimintai bukti. Ya, tidak perlu dimintai bukti. Yuqbal fiha qaulal mudda'i bila bayyinah. Ucapannya diterima tanpa harus dibuktikan. Ya, jadi dikecualikan dari hadis ini ya, ada beberapa perkara yang kalau orang itu ngaku-ngaku ya, dia menyampaikan ya, sesuatu kepada orang lain ya, itu tidak perlu dimintai bukti walaupun dia di sini posisinya ngaku atau ya bisa berarti tadi ya dia menuntut atau ya menyampaikan. Tapi kalau di sini tidak ada unsur tuntutan sih, tapi berupa pengakuan ya kan sama-sama saja ya. Pengakuan dengan tuntutan ya. Nah, di sini disebutkan di antara hal-hal yang istilahnya ketika ada orang yang mengaku tidak perlu dituntut ya. Seperti dakwah khurujul mar'ah minal iddah bil aqra wa wadil hamli ya. Pengakuan seorang wanita yang dia mengatakan saya sudah selesai iddah ya, ketika misalnya dicerai atau misalnya ditinggal mati oleh suaminya, dia menjalani masa iddah. Ketika itu kemudian dia menyampaikan saya sudah keluar masa iddah ya. Bil aqra au biwat ilhamli dengan ya suci ya ini 3 kali suci ya. Atau dengan melahirkan ya. Melahirkan ini kan sebuah hal yang bisa menjadi pemutus iddah ya. Artinya iddah kalau sudah melewati aqra ya salah satu quru ya ini 3 kali masa haid jadi tiga kali suci ya. Atau dia melahirkan ini kan sudah selesai masa iddah. Kalau dia sudah mengakui itu ya sudah cukup, tidak perlu dicari buktinya. Benar apa enggak ini misalnya. Dikorek-korek misalnya ini enggak perlu. Ya, ini enggak perlu. Ini enggak perlu. Walaupun nanti kan ada konsekuensi kalau memang dia sudah ngaku keluar masa iddah kan ketika misalnya ada orang yang ingin melamar dia kan boleh. Ya. Tapi kalau masih masa iddah kan enggak boleh dilamar, enggak boleh dinikahi. Tapi kalau sudah keluar masa iddah kan boleh ada laki-laki lain yang barangkali ingin menikahi, ya, itu diperbolehkan. Tapi nggak perlu istilahnya dibuktikan ketika seorang wanita sudah mengakui. Hal lain yang istilahnya dikecualikan pula dari hadis ini, ya, bahwasanya seorang yang mengaku menuntut, menggugat ini harus mendatangkan bukti. Tapi kalau dalam kasus ini tidak perlu mendatangkan bukti, yaitu dakwat tifli al-bulugha bil ihtilam. Seorang anak laki-laki yang dia mengaku-ngaku sudah balik dengan ya mengalami mimpi basah. Ketika dia sudah ngaku, saya sudah balik, ya, maka pengakuannya itu langsung diterima tanpa harus dibuktikan, ya, tanpa harus dibuktikan. Yang nggak perlu misalnya, coba mana pakaianmu yang istilahnya ada bekas mani dari mimpi basahnya, itu tidak perlu. Kalau dia sudah ngaku ya sudah cukup. Ya, tidak perlu mendatangkan bukti, ya, tidak perlu mendatangkan bukti, dan dia dianggap sebagai seorang yang balik, ya, yang balik, yang mana konsekuensinya dia itu, ya, kalau dalam masalah persengketaan dia sudah ya dikenai, ya, istilahnya hukum, ya, dikenai hukum. Bahkan kalau dalam masalah hukuman ya jihad had ya misalnya, ya. Kalau pernah terjadi dalam ya peristiwa peperangan yang dialami oleh Nabi SAW, ya ketika itu pernah orang-orang Yahudi berperang dengan Nabi SAW. Nabi SAW memutuskan bahwasanya laki-lakinya itu dibunuh yang sudah balik, ya. Sehingga diperiksa ya kalau sudah balik ya sudah tumbuh rambut ya maka laki-laki tersebut itu dihukum penggal. Tapi kalau belum maka dibebaskan. Dia hanya jadi tawanan maksudnya. Dibebaskan dari hukuman penggal, hukuman mati, tapi dia dijadikan tawanan. Karena memang dalam hukum Islam ya, anak-anak dan wanita ya ketika tertangkap ya, maka dia ya dijadikan sebagai tawanan otomatis. Tapi kalau laki-laki ini bisa saja dibunuh, bisa saja dibebaskan sesuai dengan kebijakan dari pemimpin. Wallahu ta'ala alam bishawab.
Tapi ini terkait tentang pengakuan seorang anak yang sudah balik dengan basah, maka cukup, tidak perlu dibuktikan. Dan disebutkan pula ya contoh yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Da'wal muwadda' talifal wadi'ah aw diya'ahu bisariqatin wa nahwiha, ya. Pengakuan orang yang dititipi suatu barang, dia mengaku bahwasanya barang titipannya itu hilang, ya. Atau barang titipannya itu dicuri misalnya. Dia mengakui hal tersebut misalnya. Ketika ada orang yang dititipi, ya, lalu dia mengatakan bahwasanya barang titipannya itu hilang atau dicuri, ya, maka pengakuannya tidak perlu istilahnya mendatangkan bukti. Tidak perlu mendatangkan bukti. Jadi diterima. Ya, diterima. Ketika ada orang yang dititipi barang, lalu dia mengatakan barangnya hilang, ya, barangnya dicuri. Kenapa hal ini kok bisa berlaku? Karena orang yang dititipi secara asal dia adalah orang yang dipercaya, dan dia tidak dia termasuk orang yang terbebas dari penanggungan istilahnya. Karena dia dipercaya, orang menitipkan barang kepada dia kan artinya dia percaya. Orang yang dipercaya kan berarti insya Allah dia aman, ya, aman. Cuman qadarullah namanya musibah kan nggak tahu ya. Qadarullah terkena musibah. Kalau dia mengatakan dia terkena musibah, barangnya hilang, barangnya dicuri, berarti dia orang yang jujur, sehingga tidak perlu untuk dibuktikan. Ya, karena orang yang dititipi itu tidak menanggung resiko. Ya. Kecuali kalau yang dititipi ini dia teledor, nggak menjaga. Teledor, nggak menjaga. Ya, misalnya diketahui bahwasanya ketika sudah dititipi kok dia itu naruh barangnya itu asal, nggak disimpan dengan baik, ya, sehingga mungkin kan hilang dan mungkin kan untuk dicuri. Kalau kondisinya dalam keadaan seperti itu diketahui dia teledor, maka dia berhak untuk dia wajib untuk istilahnya mengganti, ya, mengganti. Tapi kalau tidak ada, ya, diketahui keteledoran sedikit pun, qadarullah hilang, lalu dia mengatakan ya ini qadarullah barangnya hilang, barangnya dicuri misalnya, maka dia diterima pengakuannya, tidak perlu dimintai bukti. Tidak perlu untuk dimintai bukti karena secara asal dia adalah orang yang dipercaya. Secara asal dia adalah orang yang dipercaya. Nah, lalu ya Syekh juga menyatakan di sini, ya, wal mudda'a huwa talib alladzi law sakata turika. Orang yang menuntut itu adalah orang yang meminta, ya, suatu hak. Kalau dia diam, nggak melanjutkan permintaannya, ya maka ditinggalkan. Artinya selesai urusan. Ya. Awalnya nuntut, tapi setelah itu dia berhenti, nggak jadi nuntut. Ya. Maka urusannya selesai. Walaupun orang yang dituntut ini nggak ngelakuin sumpah sama sekali. Nggak ngelakuin sumpah sama sekali. Ketika dia sudah nuntut, tapi kemudian membatalkan tuntutannya, ya sudah, selesai perkara, ditinggalkan. Ya. Karena dia membatalkan tuntutan. Artinya ketika seorang menuntut lalu membatalkan tuntutannya, hakim itu ya istilahnya membatalkan perkara. Ya. Orang yang dituntut ini tidak terkenai ya istilahnya gugatan. Ya. Tapi berbeda dengan orang yang dituntut, kata Syekh Hafizullah Ta'ala, beliau mengatakan wal mudda alaihi huwal matlubu alladzi law sakata lam yutraq. Ya. Orang yang dituntut, yang diminta di sini, kalau dia diam, malah ini nggak ditinggal, malah terus istilahnya ya dilanjutkan perkaranya, ya, dilanjutkan perkaranya dengan tadi ya dicari bukti dengan saksi, ya, atau dengan tadi sumpahnya dia, ya sumpahnya dia. Kalau dia bersumpah berarti dia aman, haknya tidak diambil orang. Tapi kalau dia diam, ya berarti ya dia dimintai, haknya itu diberikan kepada orang yang menuntut. Kalau sudah baru selesai. Tapi kalau belum diserahkan, ya nggak selesai. Jadi nggak ditinggalkan, ya tetap diteruskan perkaranya, tetap diteruskan perkaranya. Ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang berikutnya di sini setelah Syekh menjelaskan ya tentang ya penjelasan hadis ini, ya bahwasanya al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man anqara. Ini dalam masalah ya keduniaan ya umumnya,
Tapi Syekh lalu di sini melanjutkan, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, ya, hafizallahu taala, beliau mengatakan, wa kama anna al-mudda alaihi al-bayyinatu fima yad'i min umuri dunyawiyah, fa inna 'ala al-mudda'i al-bayyina fil umuri al-ukhrawiyah, sebagaimana, ya, orang yang menuntut, yang mengaku-ngaku atas sebuah hak, ya, itu wajib mendatangkan bukti dalam masalah-masalah keduniaan. Ya, orang yang mengaku sebuah hak tentang apa-apa yang ada di dunia ini, itu dituntut untuk mendatangkan bukti. Ya. Kata Syekh, beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang mengaku-ngaku, ya, terkait tentang perkara ukhrawi juga wajib mendatangkan bukti. Misalnya dia mengaku ini, mengaku itu terkait hak-hak ukhrawi. Ya. Disebutkan di sini contohnya oleh Syekh, famanidda'a mahabbatallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam yakunu shadiqan fi da'wahu idza taba'ar rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka barang siapa yang mengaku dia mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia mengaku jujur, saya mencintai Allah Subhanahu wa taala dan saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan dalam perkara ukhrawi, ya. Dalam perkara ukhrawi. Apabila ada orang yang mengaku-ngaku seperti itu, ya, maka dia wajib untuk mendatangkan bukti. Apa buktinya? Ya, yaitu dengan, ya, ittaba'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pelajaran bagi kita semua, bagi siapa saja yang mengakui mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hukumnya wajib, ya. Ini kategorinya hukumnya wajib, termasuk bagian dari tauhid, ya. Kalau seorang tidak mencintai Allah dan Rasulnya, berarti tidak dikatakan sebagai orang yang bertauhid, tidak sebagai orang yang beriman. Kita wajib untuk mengakui hal tersebut, tapi tidak hanya berhenti di situ. Kita harus mendatangkan bukti. Dan bukti ini maksudnya tidak perlu kita istilahnya tampakkan kepada orang lain, maksudnya kita pamer-pamerkan, tidak perlu. Tapi bukti yang menjadi penguat untuk diri kita sendiri, ya, penguat untuk kita sendiri, ya. Betulkah pengakuan kita, ya. Maka di sini, yakni pengakuan tentang kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang, ya, disebutkan, ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian, ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ya, maksudnya adalah ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, ya, dosa-dosa kalian. Nah, ini dalam surat Yunus ayat yang ke-33, ayat yang ke-33. Qala Ibnu Katsir, ya, fi tafsir hadhil ayat, Al-Imam Ibnu Katsir, ya, mengatakan, ya, terkait tentang tafsir ayat ini, dia mengatakan hadhil ayatil karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah. Ayat ini, ya, ayat yang mulia ini adalah hakim, ya, pemutus, ya, ala kulli man idda'a mahabbatallah, bagi setiap saja orang yang mengaku mencintai Allah, wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah, tapi dia tidak berada di atas jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini, ayat ini sebagai hakim, ya, sebagai pemutus, ya. Fa innahu kadzibun fi nafsil amr, ya, dan ketika itu posisinya, ya, kalau seseorang aku cinta Allah tapi kok enggak ngikuti jalannya Nabi, enggak niru, enggak menteladani Nabi, maka dia adalah orang yang berdusta. Maka dia adalah orang yang berdusta. Hatta yattabi asy-syar'a al-Muhammadi wad-dinin nabawi, sampai dia mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, dalam setiap ucapannya dan perbuatannya. Dalam setiap ucapannya dan perbuatannya. Jadi kalau kita ngaku cinta Allah, ya, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladanilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena kita tahu bahwasanya syarat diterimanya sebuah amal
ya tidak cukup dengan hanya kita ikhlas menunjukkan amal itu untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga harus ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bukti atas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama sabata fi sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Artinya kita harus menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memastikan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terkait tentang keterangan bahwasanya kalau kita mengaku-ngaku dalam masalah ukhrawi harus dibuktikan, sebagaimana kita mengaku-ngaku dalam masalah duniawi juga harus dibuktikan. Ya, harus dibuktikan. Dan bukti dalam masalah ukhrawi harus kita dengan cara menjalankan agama ini ya seperti yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai penutup ya, di sini disebutkan sebuah ungkapan ya. Laisa sya'nu an tuhibba inama sya'nu an tuhabba, dalam masalah cinta di sini ya. Yang jadi masalah, yang jadi inti bukan pengakuan kita mencintai, tapi yang menjadi inti adalah ya bagaimana kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kalau sudah mencintai itu akan menjadi penjaga kita, pelindung kita, akan menjadi penjaga kita dan pelindung kita. Ya, kita akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Ini kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita butuhkan, tidak hanya sekedar pengakuan tapi pembuktian. Ya, kalau ngaku itu gampang, ya, tapi masalah kan buktinya ini yang berat, PR bagi kita semuanya, dan kita perlu berusaha. Baik ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ya ini ya, sebagai faidah dari hadis ini ya, bahwasanya ya istimalus syariah ala hifdzi amwalin nas wa dima'uhum. Dalam hadis ini ada penjelasan syariat itu sangat ya sempurna sekali ya di dalam menjaga harta-harta manusia dan harta dan darah-darah mereka. Jadi Islam itu menjaga harta dan juga darah manusia ya, dari ditumpahkan, dari dirampas. Dan ini termasuk maqasidus syariah. Dan ini dibuktikan di dalam hadis ini bahwasanya setiap tuntutan itu tidak langsung dikabulkan, harus mendatangkan bukti. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Islam agama yang menjaga harta dan juga darah manusia. Ya, baik. Ya, dan ketika ada persengketaan antara manusia, maka diselesaikan dengan tadi orang yang menuntut mendatangkan bukti, yang dituntut ya dia bersumpah. Ya, tapi sumpah ini kalau ternyata yang menuntut ini bisa membuktikan, ya dimenangkan yang punya bukti. Tapi kalau yang menuntut gak punya bukti, ya maka sumpah ini dimenangkan. Sumpah ini dimenangkan. Wallahu ta'ala bisawab. Ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk ya kehidupan kita sehari-hari ya sebagai seorang muslim. Barangkali ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Oke, silakan. Naam, nggih. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, bukti tadi bisa berupa saksi atau ya sesuatu yang bisa menjadi penguat ya bahwasanya hak yang dituntut itu betul-betul milik orang yang menuntut ya, menuntut. Dan tentunya yang bisa mengesahkan ya saksi ini dan bukti ini ya artinya memvalidasinya ya seorang hakim. Ya, seorang hakim ya, yang memang dia ditunjuk untuk menyelesaikan ya perkara ya. Ya, kalau di negara kita ya alhamdulillah sudah jelas ada pengadilan dan ada hakim-hakim yang bertugas di situ yang memimpin persidangan, ya dia yang berhak untuk memvalidasi bahwasanya ini sah. Ya, ini sah. Ya, dan bukti-bukti tadi ya bisa berupa saksi atau berupa ya tadi barang-barang ya. Ya misal kalau dalam mengaku-ngaku tanah ya berarti ada surat-surat tanah yang
nanti divalidasi. Kalau valid ya berarti itu menjadi bukti yang sah. Tapi tadi yang validasi ya hakim tentunya. Walaupun barangkali itu sudah kayak surat-surat tanah misalnya SHM kan sudah divalidasi sama ya yang terkait ya istilahnya ya. Tapi kemudian ini divalidasi oleh hakim. Ya, kalau hakim validasi mengakui sebagai bukti yang sah, ya akhirnya dia menguatkan istilahnya dan memenangkan perkara atas orang yang menuntut tadi sesuai dengan bukti yang ada. Wallahu taala alam bishawab. Jelas nggih Bang ya? Kalau sumpah ketika sudah sumpah, hakim kan nggak ngerti palsu sama enggaknya kan nggak ngerti ya. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi seorang hakim ketika memerintahkan misalnya orang yang dituntut bersumpah, ini membacakan ayat sebagai peringatan. Ini kalau kamu sumpah palsu, bahaya nih akhirnya seperti ini. Karena sudah nggak bisa, kalau sudah sumpah ya sudah dia menang istilahnya. Ketika memang tidak ada bukti, ya terus sekarang diminta sumpah. Ketika sumpah, ya palsu nggak palsu diterima. Makanya diingatkan, hati-hati jangan sumpah palsu. Kalau sumpah palsu bahaya mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga pastikan sumpahnya benar-benar apa adanya. Hanya ngingetin seperti itu toh. Ketika memang meneruskan dia sumpah, ya berarti dia siap menanggung risiko. Ya, kalau memang ternyata dia dusta ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bishawab. Bisa dipahami nggih, Bang ya? Ada yang lain? Barangkali silakan. Alhamdulillah, semoga sih kita nggak ada yang terkait kasus persengketaan ya. Kadang-kadang juga merepotkan kasus persengketaan ini. Kalau kita kadang-kadang dapat ya curhatan dari orang-orang yang bersengketa, masya Allah, nggak selesai-selesai ya istilahnya urusannya. Apalagi kalau sudah sampai ke meja pengadilan itu, masya Allah nggak selesai-selesai. Ya, kalau saya cuma bisa doain ya semoga dimudahkan Pak. Dan yang sering ya kita dapatkan curhatan ya terkait tentang masalah waris biasanya, sengketa waris. Ini kan berarti sama-sama ya saling tuntut hak ya, saling tuntut hak. Yang banyak kasusnya terjadi. Wallahu taala alam bishawab. Tapi kalau tidak ada mungkin untuk materi kita pada kesempatan malam ini kita cukupkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, memberikan tambahan ilmu kepada kita, ilmu yang bisa melahirkan ya, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dengannya memberikan motivasi dan dorongan kepada kita untuk memperbanyak amal saleh dan juga menjauhi perbuatan-perbuatan dosa yang terlarang. Wallahu ta'ala bishawab. Kita akhiri majelis kita pada kesempatan malam hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.